Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Bertemu lagi dengan Bu Lina, masih di tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Tematik kelas 6. Yang pertama adalah muatan IPS. Usaha apa saja yang ada di sekitarmu, bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu. Mari kita amati ketiga gambar wirausaha berikut ini. Yang pertama, wirausaha fotokopi. Yang kedua, tukang cukur. Dan yang ketiga, bengkel motor ataupun kendaraan. Nah, dari ketiga gambar berikut ini, silakan buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya. Kamu bisa membuat contohnya seperti ini. Yang pertama, hambatan dan rintangan apa saja yang dihadapi oleh wirausaha? Kemudian, berapakah penghasilan setiap harinya yang diperoleh oleh pelaku usaha tersebut? Dari pertanyaan tersebut didiskusikan. Nah, tuliskan kesimpulan dari hasil diskusimu. Jawabannya, bahwa setiap usaha memiliki hambatan dan rintangan tersendiri. Penghasilan yang didapatkan pun pastinya berbeda-beda. Kemudian sebutkan usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Ada pedagang buah, salon, penata rias, tukang ojek, pengusaha warung, konter pulsa, toko alat tulis, dan lain sebagainya. Apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Dengan adanya berbagai usaha tersebut, kita jadi lebih mudah mendapatkan barang yang kita perlukan. Sekarang amati kembali dan perhatikan gambar usaha fotokopi, pangkas rambut, bengkel yang sebelumnya kamu amati. Kemudian jawab pertanyaannya. Ini ada di halaman 65, muatan IPS. Silakan dikerjakan ya. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain, salah satunya dengan negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi. Usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, kursi dan meja. Namun ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada yang sebagian dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dan dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor, sedangkan kegiatan mengirim barang, dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut dengan mengekspor. Silakan baca dalam hati teks yang berjudul Ekspor Batik Terus Meningkat. Dan yang kedua adalah Kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulannya. Silakan dibaca ya. Nah, sekarang setelah kalian membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan yang ada di halaman 69. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Dan selanjutnya, apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Silakan dikerjakan. Muatan IPA. Benda berdasarkan sifat kemagnetannya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama benda magnetik atau ferromagnetik. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contoh benda magnetik ini yang bukan magnet dapat diolah menjadi magnet, namun setiap benda memiliki tingkat kesulitan yang berbeda jika ingin diubah menjadi magnet. Contoh bendanya adalah besi, baja, nikel, dan lain-lain.
Yang kedua adalah benda non-magnetik. Benda non-magnetik adalah benda yang sebagian besar mengandung bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya adalah plastik, karet, dan kayu. Silakan kalian perhatikan kedua gambar berikut ini. Ini adalah bahan-bahan yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Amati dan kamu prediksi apa yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet. Ya, peniti, paku, klip atau penjepit kertas dan gunting dapat ditarik oleh magnet. Kemudian yang lainnya tidak dapat ditarik oleh magnet. Silakan buat prediksinya seperti gambar berikut ini. Mari kita buktikan dengan sebuah percobaan menggunakan magnet. Kalian perhatikan langkah-langkahnya seperti gambar ini. Kemudian kalian praktekkan sendiri di rumah ya. Setelah kalian mempraktekkan, kalian cobalah membuat laporan percobaannya seperti gambar yang ada di halaman 72 sampai 73 tentang percobaan benda magnetis dan non-magnetis. Silakan dikerjakan. Muatan bahasa Indonesia. Tahukah kamu bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak? Wirausaha tersebut dapat menulis iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai kebutuhan. Maka biasanya ketika kita akan melamar sebuah pekerjaan, kita harus mengisi riwayat hidup dulu. Tahukah kamu bahwa daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang? Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Setiap orang memiliki riwayat hidupnya masing-masing. Riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Kamu dapat menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi ataupun cerita. Nah, pertanyaan dalam riwayat hidup biasanya memuat yang pertama nama lengkap, yang kedua tempat dan tanggal lahir, kemudian agama, alamat, tinggi badan, berat badan, golongan darah, pendidikan terakhir, dan juga hobi. Muatan PPKN. Dalam berwirausaha memiliki berbagai manfaat. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Yang kedua, dapat mengurangi pengangguran. Yang ketiga, memenuhi berbagai kebutuhan manusia yang sangat beragam tentunya. Yang keempat, membantu pembangunan nasional daerah tersebut. Yang kelima, meningkatkan persatuan dan kesatuan antar pemilik usaha dan masyarakat sekitar. Dan yang keenam, dapat menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu adalah contoh manfaat dari adanya wirausaha di lingkungan sekitar kita. Pembelajaran kali ini telah selesai. Dikerjakan tugas-tugasnya ya. Demikianlah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.